Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, aksi kampanye pasangan Capres-Cawapres maupun calon anggota legislatif di kawasan bencana alam diharapkan tidak hanya sekedar untuk membangun citra baik, namun dapat terus berlanjut oleh mereka yang terpilih maupun tidak, agar tidak terkesan hanya sekedar untuk meraih suara maupun pencitraan semata. Kita simak selengkapnya dalam laporan khusus pagi hari ini, disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Laporan khusus. Aksi kampanye pasangan Capres-Cawapres maupun calon wakil rakyat anggota legislatif di kawasan bencana kini menjadi marak pasca berbagai kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Bencana alam yang terjadi dimanfaatkan oleh tim sukses bagi Capres-Cawapres dan juga calon wakil rakyat untuk mendatangi para korban guna memberi bantuan sehingga menarik perhatian mereka dan juga menjaring suara para korban. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing kepada Pro 3 RRI mengatakan, sejatinya berbuat baik kepada para korban bencana dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya pada saat masa kampanye saja. Emrus mengatakan perbuatan baik jangan hanya terbatas selama masa kampanye demi kepentingan politik. Saya berpendapat para partai politik, para calon legislatif atau peluang daripada para calon kepala pilkada yang akan pemilu yang akan datang dan juga para tim sukses dari 3 paslon, menurut saya tidak perlu harus dibatasi untuk berbuat baik gitu ya. Memang kebetulan dalam konteks kita kurun waktu kampanye, tapi silakan saja berbuat baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang mengalami permasalahan, kan begitu. Permasalahan misalnya bencana, sah-sah saja itu dilakukan. Bahkan menurut Emrus, perbuatan baik para elit politisi kala berkampanye di lokasi bencana alam harus dilanjutkan, baik kepada mereka yang terpilih ataupun tidak terpilih di masa luar kampanye. Karena demokrasi di Indonesia pada prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Bahwa jangan ketika menjelang pemilu lah atau kampanye membantu masyarakat, tetap aja berada di tengah-tengah masyarakat anytime, kapan saja. Jadi ketika pun nanti mereka terpilih, sudah menduduki jabatan tertentu, saya kira mereka akan melakukan tugasnya. Kalau itu misalnya adalah presiden atau kepala daerah, mereka melakukan fungsi eksekutif untuk mensejahterakan rakyat. Kalau itu legislatif, membuat suatu anggaran, aturan dan pengawasan sehingga masyarakat itu bisa sejahtera. Tentu dengan catatan juga mereka selalu bersama-sama dengan rakyat supaya mereka bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat itu, apakah pada saat kampanye atau tidak saat kampanye. Adapun sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja sudah mengimbau kepada seluruh kontestan pemilu agar kampanye dilakukan secara jujur tanpa dibumbui unsur pencitraan. Kan selama masa kampanye, tapi CP tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan. Kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya, bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal demikian. Namun Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan dalam peraturan KPU ada besaran tertentu yang menjadi sarana maupun alat peraga untuk berkampanye sehingga tidak menjadi masalah. Jadi kalau di peraturan KPU tentang kampanye itu ada fasilitasi yang disiapkan oleh peserta pemilu kepada pemilih ya. Dan ada nominalnya, besarnya. Bukan dalam arti memberikan uang ya, tapi besaran yang dibagikan itu ada batasnya. 100.000. Jadi nilai yang dibagikan nggak boleh lebih dari itu. Tapi sekali lagi itu dalam rangkanya untuk sebagai sarana alat peraga kampanye. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu telah mengimbau kepada para calon anggota legislatif dan yang lainnya untuk tidak memanfaatkan lokasi bencana alam menjadi ajang kampanye terselubung. Bawaslu menyebut sejatinya tidak ada larangan. Namun untuk berkampanye di lokasi bencana, para kontestan harus menaati peraturan kampanye yang ada. Para caleg maupun cawapres, capres yang ingin datang ke lokasi bencana alam untuk memberi bantuan harus melapor terlebih dahulu
ke Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwascam hingga ke Bawaslu. Jika caleg, capres, cawapres tidak mendapat surat pemberitahuan kampanye pemilu atau STTP, maka Panwascam atau Bawaslu berhak dan dapat membubarkan kampanye tersebut. Dan berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat terkait kampanye yang dilakukan di lokasi bencana alam. Saya sih nggak sepakat ya dengan capres atau cawapres yang menggunakan kawasan bencana sebagai ajang untuk menarik simpati masyarakat atau membentuk pencitraan baik. Kasihan korban bencananya sih, penderitaan mereka seakan dijadikan momen baik atau mencari keuntungan bagi capres atau cawapres. Tapi seandainya kegiatan itu menjadi agenda kampanye, ya sebaiknya nggak hanya satu kawasan bencana aja yang dijadikan tempat untuk menarik simpati. Kalau bisa sih cari kawasan-kawasan bencana yang ada di Indonesia, rata semua tuh diberikan bantuan oleh capres atau cawapres. Menurut saya salah memanfaatkan daerah bencana atau korban bencana untuk kepentingan politik. Jadi kalau mau nyumbang, ya nyumbang aja, yang ikhlas, jangan pakai buat bangun image dan lain-lain, begitu. Kalau orang namanya mau membantu, apalagi di tempat ada bencana, di tempat orang susah ada bencana alam, itu bagus aja. Tapi kalau dimanfaatkan dalam rangka pemilu, membantu kepada orang susah, ya nggak bagus juga. Jadi jangan membantu orang susah, tapi dikaitkan dengan pemilu.